biasakan di kehidupan kita ini taqdimul aham alal muhim, memperjuangkan, mementingkan yang terpenting, urusan iman, kemudian urusan amal yang muttafaq. Baru kalau ada waktu kita yang mukhtalaf, aslinya gitu. Omongannya arahnya begitu, itu hidup itu. Akhirnya kita ini jadi asbab persatuan di mana-mana. Tapi memang ujiannya umat itu ya memang beda pendapat. Tetapi kita ini diantara kewajibannya adalah untuk aslihu baina akhwaikum, adalah untuk meredakan ikhtilaf tersebut. Nah, itu ikhtilaf tidak akan reda kalau yang kita bicarakan mukhtalaf terus. Ini arahan mana? Arahan. Nah. Dan ini pergerakan-pergerakan dalam Islam itu maksudnya kan untuk menguatkan ukhuwah. Dan semua pergerakan memang dididik untuk orang itu asabiyah atau fanatik dengan pergerakannya biar bisa jalan. Tetapi harus paham targhib kefanatikan tersebut sebetulnya bukan bagian dari yang mesti kita selalu dengar. Selama tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah, mungkin bisalah biar pergerakan itu maju. Tapi kalau sudah mengganggu ukhuwah itu sebetulnya itu harus ditinggalkan arahan yang memanaskan antar orang Islam itu. Hasilnya begitu. Masa dengan sebab perkara istihadi, pergerakan kan perkara istihadi, pesantren perkara istihadi, masa dengan sebab perkara istihadi kita meninggalkan perkara yang mujma, yaitu orang Islam dengan orang Islam itu ikhwah, saudara, yaitu orang Islam dengan orang Islam itu supaya kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya Allah, wallahu a'lam. Kadang-kadang orang itu kalau kurang merenung tuh membedakan antara mukhtalaf dan muttafaq tuh campur aduk. Akhirnya yang muttafaq itu malah enggak diperjuangkan, yang mukhtalaf dianggap maksud hidup, Masya Allah. Yang mukhtalaf dianggap sebagai yang terpokok. Sebagian orang ikut pergerakan Islam di mana-mana kan, kadang-kadang diuji dengan kefanatikan golongan sampai lupa bahwa golongan itu adalah dibentuk untuk menguatkan Islam, bukan untuk menguatkan golongan. Akhirnya kalau kefanatikan golongan itu memuncak, nanti yang ada golongan Islamnya malah tidak terperhatikan. Akhirnya malah bisa jadi asbab rusaknya Islam. Sebab Islamnya terganti dengan sistem organisasi. Wallah. Saking kuatnya itu kadang-kadang orang itu nggak terasa kalau nggak ikut grup dia, walaupun ayahnya, ibunya belum dapat hidayah. Ini berarti sudah pandangan hidayahnya sudah hilang. Pandangan pelajarannya bahwa ukuran hidayah itu yang ikut Nabi melalui sahabat hilang semua. Gara-gara keorganisasian yang telah dia fanatik di organisasi itu. Seakan-akan kunci hidayah itu sudah dipegang oleh pergerakan tersebut. Ini kalau enggak masuknya lewat grup kami itu belum dapat hidayah. Dan itu bukan pergerakan apa-apa, bukan pergerakan kita aja ya. Semua pergerakan mengarahnya begitu itu. Ada sebagian tarekat yang ngeri banget. Siapa yang ikut tarekat kami ini begitu masuk, dia sudah sampai derajat melebihi semua tarekat yang ada. Tapi kok dari tarekat kami keluar, dijamin su'ul khotimah, kekal abadi neraka. Ini target-targetnya gitu itu. Banyak itu pergerakan-pergerakan yang asalnya itu untuk ta'lim, untuk tarbiyah, karena terus-terusan ada penekanan totalitas. Kalau dalam bahasa Arabnya istikhlas, istilah totalitas. Semua fokusnya tenaga, harta, dan waktu untuk perjuangan itu, sampai akhirnya dia ini lupa bahwa perjuangan itu adalah induknya adalah Islam. Akhirnya anak jadi induk, mumet orangnya.
Fara' jadi asal. Asal kan iman itu kan istilahnya kan. Kalau dalam pergerakan kita 6 sifat itu yang asal adalah umpamanya sifat pertama, yang lainnya itu adalah di bawahnya. Terus yang nomor 6 adalah untuk memperjuangkannya, mestinya begitu itu. Sifat pertamanya sama, keduanya sama, ketiganya sama, keempatnya sama, kelima sama. Begitu markasnya beda, langsung sesat-sesatan. Ini termasuk kelucuan di dalam segi keilmuan. Masa tempat itu bisa menyebabkan surga neraka itu yang ajib. Padahal tempatnya sama-sama masjidnya. Yang dibicarakan sama 5 yang selain 6 itu. Sampai 6 pun yang disebutkan sama, tinggal nanti natanya rombongan dari mana. Bisa sesat-sesatan gara-gara itu. Maka ini secara keilmuan belas gak bermutu belas aslinya. Bisa dipahami ya? Coba kamu renungi, gak bermutu belas. Kamu tuh kalau sholat di sini sah, tapi kalau sholat di Pohtelu sana bid'ah. Kira-kira gimana? Lucu banget kan ya, masya Allah. Ya begitulah namanya ujian tuh. Karena kadang-kadang otak itu nggak sampai, ternyata otak itu terbawa oleh takdirnya masing-masing gitu. Kitabnya sama, madhabnya madhab Syafi'i sama, tetapi beda kelasnya itu aja sudah sesat-sesatan. Padahal di kelas itu yang dipelajari juga sama. Maka ini memang masya Allah. Jadi totalitas itu bisa menyebabkan orang itu jadi gelap mata. Saya totalitas itu fokus. Akhirnya dia kalau melihat orang yang enggak mengikuti arahan dia, dianggap enggak ikuti arahan agama akhirnya. Padahal enggak ikuti arahan dia. Maka nasihatnya sebagian guru kami enak, kalau kamu ada seorang ulama yang dia berikan arahan, dan arahan itu menurut agama sebetulnya longgar aja, maka dalam hati itu bilang aja, ya arahan itu saya dengarlah, tapi saya nggak pengen nentang beliau, tetapi arahan itu saya nggak mampu. Agama itu memberikan kelonggaran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau istilahnya ayah saya, kula niki mboten manut tetapi mboten wantun. Bahasa Jawa nggak paham ya. Saya ini nggak ikut tetapi saya nggak menentang. Nggih kula mboten manut tetapi kula mboten wantun. Itu katanya adab kita dengan ulama-ulama yang berikan arahan yang otak kita belum sampai. Saya nggak ikut urusan itu, nggak mengikuti karena belum paham atau belum mampu, tapi saya nggak pengen tabrakan dengan orang soleh tersebut. Nggak pengen jadi penentangnya, tapi urusan ini saya nggak bisa. Wahnya ada seorang soleh memberikan arahan pada kamu pokoknya beristri harus dengan itu ya. Padahal kamu tahu kalau kamu kawin dengan itu sarung kamu itu goyang aja enggak. Nah, nanti akhirnya terjadi keluarga yang berantakan, terjadi mertua yang tersinggung, istri yang tersiksa, kamu sendiri juga tersiksa. Akhirnya kamu cari yang lain. Oh, diwarai arahan enggak anu? Nggih kula klentu. Tapi nek wantun jenengan mboten. Kalau berani enggak, tapi kalau dengan itu ya nanti saya sendiri nanggung risikonya enggak kuat ini. Wong nikah itu untuk itu walau itunya enggak wujud semua gimana? Ini contohnya gitu. Ini perkara yang mukhtalaf ya mukhtalaf, maka arahan tarbiyah itu kadang-kadang memang kita nggak mampu, tapi janganlah kita menentang. Ini mungkin ulama ini punya sir apa ya silakan aja. Tetapi jangan kamu sempitkan agama yang luas. Ini untuk nata hati kita, karena kita ini hidupnya akan ketemu orang soleh, ketemu orang hebat, ketemu waliullah yang kadang-kadang dia ini punya arahan yang begitu sempit sampai kamu itu nggak berkutik. Sampai perlu nggak bisa ke sawah kamu. Nah, kalau perlu nggak bisa lamaran, nggak bisa. Oh ya itu ya pelajaran sunnah bid'ah itu untuk jadi alasan nanti kalau ditanya malaikat punya alasan itu kan. Terus nggak merasa berdosa, terus akhirnya nggak ngamal, nggak ngelamun tok, stres, akhirnya rumah sakit jiwa sudah penuh tuh.